Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang bab akikah kemarin. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Sunnat mengubah semua nama yang jelek di atas. Sunnat mengubah nama yang jelek di atas. Dan nama yang sangat dimakruhkan. Dan nama yang sangat dimakruhkan. Makruh memberi nama dengan nama yang mengandung kedustaan. Makruh memberi nama kepada anaknya, ya kan? Dengan nama yang mengandung kedustaan. Seperti Situn namanya, ya kan? Situn. Oh, salah lah. Seperti Situnas, ya kan? Situnas bersambung ke bawah. Apalagi Situl Ulama, Situl Arab, dan Situl Qadha. Karena nama yang seperti itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi.
Haram memberi nama anak dengan nama Malikul Mulk. Malikul Mulk, ya kan? Karena tidak pantas nama itu selain dari Allah. Malikul Mulk, ya kan? Artinya apa? Raja di raja. Karena kada pantas, ya kan? Haram memberi nama Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah ini nama Abu Bakar sebelum Islam. Abu Bakar sebelum Islam ngaran sidin Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah artinya. Lalu setelah masuk Islam diubah Nabi namanya Abdullah, hamba Allah artinya. Abdullah, ya. Abu Bakar itu nama gelar. Apa artinya Abu itu artinya bapak, ya kan? Bakar itu artinya bersegera. Bapak, seorang bapak yang bersegera masuk Islam maksudnya. Jadi Abu Bakar. Ngaran sidin Abdullah. Nah, itu setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam nama sidin Abdul Ka'bah. Kemudian lagi haram memberi nama Abdun Nar, ya. Apa artinya? Hamba api. Hamba api, Abdun Nar. Kemudian lagi haram memberi nama Abdu Ali. Abdu Ali. Artinya hamba Ali, ya. Kalau Abdu Ali kan kada pas. Kemudian Abdul Hasan, ada pas juga, ya kah? Abdul Hasan. Maka haram di sini lah. Hamba si Hasan itu artinya kan kada pas malah ngaran orang. Yang pas itu hamba Allah, ya kah? Abdurrahman. Abdurrahman itu kan ngaran Allah juga. Abdurrahim ngaran Allah juga. Pokoknya Abdunya di muka, Asmaul Husna di belakang, ya kah? Abdus Salam misalnya, ya kah? Apalagi Abdul Jalil. Jangan ngaran orang Abdul Hasan, hamba si Hasan artinya. Karena memberikan keraguan yang mungkin dapat membawa arti menyekutukan Allah, ya kan? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya. Berarti abdu itu kan hamba itu kan ada sandarannya kecuali kepada Allah. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Abdun Nabi. Abdun Nabi ini artinya hamba Nabi, ya kan? Abdun Nabi. Sebagian besar ulama mengatakan haram dengan alasan seperti yang disebutkan di atas. Artinya kada pantas. Abdul Nabi, hamba Nabi artinya. Nah, Nabi itu kan manusia. Pendapat yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, menurut sebagian ulama diperbolehkan memakai nama itu jika dikosotkan nama itu nisbah kepada Nabi. Pendapat ini yang diperpegangi oleh
Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Sebagian ulama membolehkan, ya kan, sebagian ulama lagi mengatakan haram abdun nabi tadi. Dan juga haram menamakan dengan nama Syahen Syah, Qaidul Qudat, Jarullah, Raqiqullah, ya, Raqiqullah dan sebagainya, karena memberikan keraguan akan yang dihadirkan. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Qaidul Qudat dan Hakimul Ahkam. Azra'i menukil dari sebagian sahabat nama yang seperti itu haram, ya, dan menurut Qadhi Abu Thalib diperbolehkan. Dan dipahami dari ucapan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, nama yang seperti itu diperbolehkan. Haram memakai nama dari sebagian pendapat orang awam dikala mengangkat sesuatu alhamlahu Allah, ya, alhamlahu Allah. Haram memakai nama dari sebagian pendapat orang awam dikala mengangkat sesuatu alhamlahu Allah. Artinya apa? Alhamdulillah artinya yang membawanya adalah Allah. Tidak mengapa memberi gelar dengan gelar yang baik seperti Zainul Abidin dan Nuruddin, gelarnya, ya. Zainul Abidin ini artinya perhiasan orang yang beribadah, atau Nuruddin cahaya agama. Terkecuali dengan nama yang diperluas pemakaiannya oleh kebanyakan orang sehingga memberi nama bagi mereka yang rendah martabatnya dengan Pulamuddin, ya kan? Pulamuddin. Jadi boleh aja menggelari orang tuh atas asal gelarannya itu baik aja, ya kan? Jangan menjelekkan lah istilahnya. Kalau misalnya orang ini pendek, ya kan? Capak katanya. Lalu daripada digelarnya dek, ya kan? Pas. Pokoknya asal baik aja, ya kah, dan orangnya tuh senang aja, ada apa aja. Orangnya sangit, jangan coba-coba. Orangnya sangit, jangan coba-coba. Kan di sini banyak gelar, ya, kalau banyak gelar-gelar itu. Mulai berhari-hari ya sudah, ya kah, gelar itu. Kayak Abu Bakar itu kan gelar aja. Abu Bakar, gelar presiden, Pak. Barikit Abu Bakar tuh, kira orang Abu Bakar tuh ngaran, gelar aja. Abdullah ngaran sidin. Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Abu itu artinya bapak, Bakar itu yang bersegera, artinya bapak yang bersegera masuk Islam. Itu maksudnya. Kayak Utsman, ngaran siapa? Gelar sidin Zinnurain, ya kan? Zinnurain artinya orang yang mempunyai dua cahaya. Karena sidin memperistri putri Rasul dua ikung. Nah, itu Utsman. Kalau Abu Bakar ini adalah mertua dengan Nabi. Karena anak sidin Siti Aisyah itu sidin
Sidin hadiahkan dengan Nabi. Nah, dihadiahkan mulai nikah halus umur 9 tahun sudah dihadiahkan Sidin dengan Nabi, nikahin Nabi ya. Abu Bakar ya kah? Kalau Umar ini anu juga mertua Nabi juga ya kah? Karena anak Sidin Hafsah tuh, anak Umar, Nabi mengawininya sesudah janda ya kah? Dikawini oleh Nabi. Nah, jadi sahabat-sahabat tuh Abu Bakar, Umar nih mertua, Utsman, Ali ini menantu. Utsman 2 anak Nabi diambilnya, Ali, Siti Fatimah. Nah. Jadi tidak mengapa memberi gelar dengan gelar yang baik seperti Zainul Abidin ya, Zainul Abidin dan Nuruddin. Zainul Abidin ini apa? Gelar abah guru sekumpul yang diberikan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Waktu Sidin bermimpi, ya kan? Abah guru ini bermimpi Hasan Husain. Lalu Hasan Husain ini memberi gelar Zainul Abidin, gelar guru. Dan Nuruddin ya, kecuali dengan nama yang diperluas pemakaiannya oleh kebanyakan orang sehingga memberi nama bagi mereka yang rendah, artinya martabatnya, dengan Ulamuddin. Sunat bagi anak, murid dan budak tidak menyerupai nama orang tua. Sunat bagi anak, murid dan budak tidak menyerupai nama orang tua, nama guru dan nama tuannya. Sunat menyandarkan kepada nama anaknya kepada orang yang mempunyai kelebihan dan para ulama dan orang yang soleh. Sunat menyandarkan kepada nama anaknya kepada orang yang mempunyai kelebihan dan para ulama dan orang yang soleh. Menyandarkan nama ini apa kayak mana kesannya? Menyandarkan nama. Kebanyakan kita kayak itu ya lah. Kebanyakan kita nih kayak itu. Misalnya kita belaki berbini ya kah? Belum bisian anak lagi, abahnya yang ngaran ya kah? Abahnya, umanya. Sudah ada pengen anak seikong. Siapa misalnya ngarannya Adul kah? Bahadul. Nah, kalau Abah Adul nih jadinya mamanya Adul. Itu menyandar ke anak karena menyandarkan ke anak. Abah Adul. Itu jadinya ya kah? Sudah bosan apa? Bisian anak. Maka ini berikit sampai dua berikit gitu. Udah bisa lepas lagi. Jadi kata bapak ya kah? Boleh aja sunat ya. Atau kepada orang yang mempunyai kelebihan ya kah? Siapakah misalnya? Atau orang yang soleh. Baik lelaki maupun perempuan ya kah? Dengan menyandarkan kepada anaknya sekalipun mereka tidak mempunyai anak seperti Abul Hasan. Artinya Abul Hasan artinya bapaknya Hasan ya kah? Kalau orang di Makkah tuh abu-abuan ya kah? Abul Hasan, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Thalib. Artinya bapaknya sih. Nah ya kalau kita nih abahnya anu.
umanya anu, nah abahnya. Dan sunat dengan nama anaknya yang tertua, salah aja ya kah? Anaknya yang tertua biasa aja nih yang tertua pang yang berikit ya kah? Karena ini yang paling anu sudah paling pertama ya kah? Kayak Abah Nisa kan anaknya tertua Abah Nisa. Sampai wae apa aja nya Abah Nisa. Berikit. Petuha ya kah? Kemudian haram berkunyah dengan nama Abdul Qasim, baik yang memiliki kunyah itu bernama Muhammad, kunyah haram berkunyah dengan nama Abdul Qasim, baik yang memiliki kunyah itu bernama Muhammad atau bukan. Kunyah ini model apa? Ialah menyandarkan kan itu karena Qasim itu kan anak Nabi. Abul Qasim anak Nabi Qasim. Jadi kada boleh yang lain memakai karena model khususiyat itu tuh. Ya kan? Walaupun ngarannya Muhammad juga ya kan? Apalagi lain Muhammad misalnya ngaran. Itu haram memakai kunyah itu. Baik pada masa Nabi atau bukan. Baik pada masa Nabi atau bukan. Jadi kada boleh memakai kunyah itu tadi ya kah? Abul Qasim. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Tetapi haramnya itu hanya bagi yang memberikan kunyah saja, bukan yang memanggil dan yang dipanggil. Artinya yang haram itu orang yang memberikan kunyah tadi, yang akan menyandarkan kasih itu tadi. Isya sudah lah. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.